Jadi tunggu apa lagi? Pihak kepolisian harus segera menangkap si Roy Suryo ini untuk diproses seadil-adilnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan hukum yang berlaku di bangsa ini. Jangan pernah membiarkan manusia-manusia perusak keutuhan NKRI ini untuk berkeliaran sebebasnya begitu saja. Ini NKRI. Ini negara yang punya aturan hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tolong kami minta dengan hormat kepada pihak TNI Polri untuk segera menangkap si Roy Suryo itu agar tidak menimbulkan kegaduhan di bangsa yang berbineka ini. Halo Indonesia, salam NKRI. Saya sendiri nggak habis pikir, kok ada orang di negeri plus 62 ini seperti Roy Suryo ya? Apakah waktu dilahirkan dulu dia lupa diazankan? Karena kita tahu sendiri bagaimana rekam jejaknya. Sama sekali nggak ada prestasi. Jadi pengamat film bokep tapi diragukan orang. Lagu kebangsaan Indonesia Raya pun tidak bisa dihafal. Jadi menteri tapi nggak ada pencapaiannya, malah ketahuan nyolong aset Kemenpora. Tapi tutur kata dan tingkah lakunya sudah seperti orang yang paling benar sedunia. Beberapa waktu yang lalu, ia melaporkan Mena Gus Yakult ke polisi. Ketua GP Ansor itu dituduh telah melakukan penistaan agama oleh Roy Suryo dengan bermodalkan potongan-potongan video pernyataan Gus Yakult. Hanya saja karena otak si Roy ini otak udang, ia salah tempat melapor. TKP yang dituduhkan berada di Pekanbaru Riau, tapi dia malah melapor ke Polda Metro Jaya. Tidak pelak, laporan itu auto ditolak oleh pihak kepolisian. Terakhir, Roy Suryo dilaporkan balik ke Polda Metro Jaya oleh LBH GP Ansor. Selain itu, Muanas Ailidi juga melaporkannya ke pihak berwajib. Namun patut disayangkan, polisi terkesan tidak menindaklanjuti laporan ini. Pasalnya, sampai sekarang, Roy belum juga diperiksa secara intensif oleh penyidik Polda Metro Jaya. Apalagi ditetapkan sebagai tersangka. Sepertinya polisi menganggap nyinyiran Roy Suryo di Twitter nggak berdampak apa-apa bagi pemerintah Indonesia serta bagi keutuhan bangsa dan negara ini. Sehingga ia dianggap seperti anjing menggonggong saja. Nanti kalau capek bakal berhenti dengan sendirinya. Nggak taunya mantan anak buah SBY itu makin melunjak dalam sikap dan tutur kata yang tidak punya adab. Teranyar, seperti tanpa bersalah, ia mengunggah meme stupa Candi Borobudur mirip wajah Presiden Joko Widodo. Tidak pelak, si Roy tukang panci pun langsung viral seketika. Tidak sedikit warga dunia maya yang mengecam aksi yang gak ada akhlaknya itu. Hingga si Roy sendiri pun yang kelabakan harus membela diri seperti apa. Lebih-lebih, akibat perbuatannya tersebut, si Roy Suryo terancam masuk penjara. Karena berdasarkan Undang-Undang ITE, tidak hanya yang memproduksi konten bernada sara yang bisa dipidana, tapi yang mengunggah serta menyebarkan juga bisa dijerat hukum. Sementara, konten yang disebarkan Roy Suryo itu jelas-jelas bernada menghina dua pihak sekaligus. Yang pertama, menghina agama Buddha, karena patung yang dijadikan meme tersebut adalah patung Siddhartha Gautama yang notabene pembawa ajaran agama Buddha. Yang kedua, menghina kepala negara, karena kita tahu sendiri bahwa Jokowi yang turut dijadikan meme itu merupakan Presiden Republik Indonesia
yang dipilih oleh 85 juta lebih rakyat Indonesia. Nah, Mbak Gayung bersambut. Ada beberapa pihak yang mulai melaporkan Roy Suryo ke polisi dengan bukti kalau si Roy ini melanggar undang-undang ITE. Lalu, apa yang dilakukan Roy ketika pasca terancam mendekam di penjara itu? Seperti biasa, manusia yang tidak punya etika dan adab ini mulai melakukan playing victim. Dia pun secepat kilat melaporkan pengunggah meme Candi Borobudur pertama kali ke polisi. Bahkan tidak tanggung-tanggung, 3 akun medsos sekaligus yang ia perkarakan. Sahabat Sainai TV, kalau kita mau menganalisa secara waras, sebenarnya Roy Suryo melaporkan akun pengunggah meme patung Candi Borobudur itu merupakan langkah bunuh diri. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa Bang Sainai? Iya, itu artinya dia mengakui bahwa unggahan tersebut adalah sebuah perbuatan yang salah. Dia tahu dan sadar bahwa meme stupa itu telah menghina agama Buddha dan Presiden Joko Widodo, tapi dia malah mau melakukannya juga. Apakah si Roy Suryo ini masih waras? Tentu jawabannya tidak, karena pengunggah meme melaporkan sesama pengunggah meme yang sama. Atau mungkin bisa jadi maksud si Roy itu seperti ini. Kalau seandainya dia ditangkap polisi duluan, dia bisa nyerang polisi dengan mengatakan, kok aku yang duluan ditangkap? Kan gue bukan penyebar pertama. Seharusnya yang saya laporkan dong yang ditangkap, bukan saya. Lagian juga, saya kan hanya korban yang mengiring opini akibat unggahan 3 akun itu. Statement ini persis seperti yang disampaikan oleh pengacara Roy Suryo, Pitra Romadoni itu. Namun, si Roy ini mungkin lupa, yang namanya pelaku penyebar pertama itu pasti 1 akun. Nggak akan mungkin sampai 3 akun. Lagian juga, kenapa nggak dilaporkan dari dulu-dulu kalau memang 3 akun itu bermasalah? Tapi begitulah kelakuan tukang nyinyir bermental panci itu. AHY dan SBY pasti sangat bersyukur karena si Roy Suryo ini sudah keluar dari Partai Demokrat sehingga nggak sampai turut merusak citra partainya itu. Jadi tunggu apa lagi? Pihak kepolisian harus segera menangkap si Roy Suryo ini untuk diproses seadil-adilnya sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di bangsa ini. Jangan pernah membiarkan manusia-manusia perusak keutuhan NKRI ini untuk berkeliaran sebebasnya begitu saja. Ini NKRI, ini negara yang punya aturan hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tolong kami minta dengan hormat kepada pihak TNI Polri untuk segera menangkap si Roy Suryo itu agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah bangsa yang berbineka ini. Salam hormat, salam NKRI. Saya Franciscus Adrianusai, salam waras untuk Roy Suryo.